datang di channel podcast aku di bincang-bincang seputar public relation. Di sini aku akan membahas tentang seputar public relation, apa aja itu public relation, tapi bukan aku. Di sini aku akan mengundang narasumber yang akan menjelaskan seputar public relation. Langsung saja kita hadirkan. Wait, sebentar dulu. Kalian penasaran gak sih siapa bintang tamu yang akan membahas tentang public relation tersebut? Langsung saja kita hadirkan bintang tamu kita yang pertama, yaitu Kak Imel. Halo Kak. Kak, di sini kan aku ngundang kakak nih akan membahas seputar public relation nih. Dan menurut Kak Imel sendiri itu public relation tuh apa sih? Dan tujuan dari public relation tuh apa? Oke, jadi sebelumnya kenalin, nama aku Imelia Dianggraini. Di sini aku akan menjelaskan pengertian public relation. Jadi menurut aku, public relation adalah strategi komunikasi yang bertujuan untuk membangun, menjaga, dan meningkatkan hubungan positif antara suatu organisasi maupun individu dengan publiknya. PR berfokus pada menciptakan citra yang baik melalui komunikasi yang efektif, baik secara langsung maupun melalui media, serta menangani isu-isu yang dapat memengaruhi reputasi. Wah, jadi itu pengertian dan tujuan dari public relation. Dan menurut Kak Imel nih ya, ada nggak sih tips tuh gimana buat lancar komunikasi nih? Karena kan kita sebagai mahasiswa nih ya, untuk menjadi public relation tuh pasti harus menggunakan komunikasi yang bagus. Nah, tapi kan karena anak muda zaman sekarang, apalagi Gen Z nih ya, gengsi banget untuk berbicara nih di depan umum. Nah, itu gimana sih tipsnya? Gimana cara berkomunikasi yang baik? Nah, jadi aku akan kasih tips nih buat kalian. Gimana sih cara berbicara yang baik di depan umum? Yang pertama, persiapkan materi dengan baik. Kita harus paham nih topik apa yang akan kita sampaikan. Contohnya dengan membuat poin-poin penting supaya kita lebih mudah mengingat. Yang kedua, kenali audiens. Kita harus tahu juga siapa yang akan mendengarkan omongan kita supaya kita bisa menyesuaikan gaya bahasa agar apa yang kita sampaikan dapat mudah dipahami oleh mereka. Yang ketiga, latihan sebelum tampil. Contohnya kayak kita berbicara di depan cermin, di depan teman atau keluarga supaya dapat meningkatkan rasa percaya diri kita. Nah, yang terakhir, gunakan bahasa tubuh yang positif seperti kontak mata, senyuman, dan gerakan tangan secukupnya. Tapi nih ya, kalau misalnya zaman Gen Z ini mau secara kita natap-natap pasti masih malu-malu kan? Apalagi ngomong sambil natap tuh pasti itu yang buat kita, aduh kayak nggak betah, nggak nyaman. Nah, itu yang jadi problem buat anak muda juga. Dan berarti kalau misalnya kita itu bikin lancar berkomunikasi, berarti kita harus bisa menyesuaikan gaya bahasa orang tersebut biar kita bisa satu frekuensi lah ya, biar orang itu juga nyambung. Latihan juga itu penting. Nah, itu tips dari Kak Imel, bagus banget kan? Itu untuk mahasiswa ini penting banget buat kalian ini. Oke Kak Imel, terima kasih telah menghadirkan acara podcast ini dan tips dan pengertian tadi sangat bermakna banget buat kita sebagai mahasiswa ini. Terima kasih sudah hadir. Say goodbye di kamera. Bye. Tadi kan kita udah membahas sama Kak Imel seputar pengertian, tujuan, dan tipsnya gimana sih cara bisa berkomunikasi yang baik. Karena public relation itu membutuhkan komunikasi public yang bagus untuk menyampaikan sesuatu kepada orang banyak gitu kan. Oke, langsung saja. Ini aku ada tamu yang kedua yang akan membahas seputar public relation. Langsung saja kita hadirkan Kak Zahra. Halo Kak Zahra, di sini aku undang Kak Zahra karena kita akan membahas seputar public relation. Sebelumnya aku sudah mengundang narasumber itu yang dia akan Kak Imel. Dia membahas seputar public relation dari pengertian, tujuan, dan tipsnya. Nah, kalau menurut Kak Zahra sendiri itu teori public relation itu apa sih? Oke, baik, di sini perkenalkan nama saya Latifah Azahra. Di sini saya akan menjelaskan teori public relation. Jadi, teori public relation digambarkan dari pemikiran yang berbeda, namun saling berkaitan dengan teori komunikasi. Dan kedua, analisis bagaimana public relation dipraktikkan di masa lalu dengan secara bersama keduanya, menghasilkan teori public relation yang berbeda. Teori komunikasi adalah studi tentang pengiriman informasi dan metode bagaimana informasi dikirimkan. Teori ini merupakan hal penting dalam pembahasannya karena meliputi berbagai aliran pemikiran yang berbeda. Oh, tadi ini teori dari public relation ya. Dan Kak Zahra sendiri ini punya nggak sih tips
untuk mahasiswa nih seputar public relation lah, karena kan sebagai mahasiswa ini kita harus pintar berkomunikasi ya. Ada nggak sih tips gimana cara pintar berkomunikasi? Karena sebelumnya tadi aku udah tanya ke email seputar tips-tipsnya dan itu bagus menurut dia. Dan menurut Kak Zahra itu gimana sih tipsnya? Oke, baik, di sini saya akan mengasih tips. Jadi kita sebagai mahasiswa ya kita lebih sering-sering berbicara di depan kaca aja gitu. Karena itu melatih mental ya untuk bisa berkomunikasi yang baik. Karena kan komunikasi itu nggak gimana ya, nggak cuma teman biasa. Jadi pokoknya harus ke semua orang tuh kita harus pintar berkomunikasi ya. Dan itu tipsnya menurut Kak Zahra itu sering-sering latihan ya di depan cermin ya. Nah itu. Wah, terima kasih ya Kak Zahra udah tarik teorinya dan tipsnya itu bagus-bagus banget. Oke, terima kasih ya Kak udah sempat hadir di acara podcast ini. Saya Gita. Oke, tadi kita udah menghadirkan Kak Email dan ada tamu yang kedua juga Kak Zahra. Di sini ada tamu terakhir yang akan kita undang yang akan membahas seputar public relation. Langsung saja kita hadirkan tamu kita yang terakhir ini, Kak Hani. Halo Kak Hani. Halo Kak, di sini kan kita tuh tadi udah membahas ya seputar public relation sebelum tamunya sebelumnya, dan itu udah ngejelasin tadi pengertian, tujuan, dan tipsnya, serta udah teori-teori udah dijelaskan oleh Kak Email dan Kak Zahra. Nah langsung nih aku penasaran sih sama contoh kasus tentang public relation tuh ada nggak sih? Kira-kira menurut Kak Hani contoh kasus dari public relation tuh apa? Oke, sebelum gue ngebahas inilah ya, gue mau ngenalin diri gue dulu. Nama gue Hani Islami Tasya. Jadi sini tentang contoh kasus ya. Iya. Contoh kasus itu karena di sini gue anak organisasi yang dimana gue barusan menyelesaikan acara anniversary. Nah, dimana organisasi gue itu kalau gak ada acara, itu gak sepi banget kumpulannya. Dan semenjak nih diumumin mau ada acara itu, akhirnya tiap tim PR dari organisasi gue ini kayak ngoro-ngoro untuk anak-anak tuh kalau misalnya di organisasi itu punya humas atau ngirim sama tugasnya ke relation kayak di woro-woro, ayo deh kita ini kan acara kita bareng-bareng, jadinya mau nggak mau kan kita ini ngerasa ada commitment terhadap acara tersebut, otomatis kayak makin lama makin rajin, nanti tiap hari itu makin ada peningkatan. Tapi menurut aku nih ya, kalau emang cuma sekedar kumpulan biasa tanpa ada kayak acara yang akan diadain itu mas itu emang membosankan sih. Mungkin jujurnya aku juga kalau misalnya ikut di acara itu mungkin aku juga jarang ada di kumpulan itu, karena kayak ya udah cuma sekedar kumpulan aja. Sebenarnya kita bisa tanya kan tadi bahas apa gitu kan, mungkin itu ya yang mempengaruhi kenapa sih setiap kumpulan tuh jarang banget yang hadir gitu ya. Ya karena kan kita juga kayak ngapain sih kumpulan bosen gitu. Aku juga tuh juga nggak bosen sih kayak gitu. Ya tapi karena kita punya tujuan, kita harus punya tujuan apa yang mau kita capai. Acara kita yang gimana yang membuat orang lain itu tertarik sama acara tersebut. Dia tugas PR itu intinya membuat pemikiran orang lain untuk tertarik apa yang kita mau. Kayak gitu sih penjelasan. Ya, ini aku doain semoga Kak Hani ini bisa kedepannya tuh tercapai, karena mungkin kakak kan pengen banget nih di RV ini pengen jadi artis atau segala macam, dan aku doain semoga bisa terkabul nanti ya. Dan mungkin terima kasih ya Kak udah sempat menghadirkan udah hadir di acara podcast ini yang bahas seputar public relation. Oke, terima kasih sebelumnya udah bisa hadir untuk tamu-tamu kita ini yang udah sempat mau membahas seputar public relation, dan tadi udah jelasin udah dari pengertian, teori, dan tujuan, tips dan segala macam. Dan menurut aku ini ya, public relation itu adalah menjaga hubungan baik antara organisasi dan publiknya. Dan menurut aku tips-tipsnya tadi untuk public relation itu yang komunikasi baik sebagai mahasiswa itu sering-sering berlatih diri, di situ bisa menyesuaikan bahasa kepada orang tersebut, dan mungkin banyak lagi tips-tipsnya. Dan mungkin cukup sekian pembahasan hari ini yang mengenai public relation, dan sebelumnya terima kasih kepada tamu-tamu kita ini yang bisa menghadirkan di acara podcast ini. Sebelumnya kita say goodbye dulu kamera. Dadah.